Dil, gua punya berita terbaru. Lu tahu gak sih Siti? Puasa, nggak boleh gibah. Astagfirullah. Teman-teman, kalian tahu gak sih Jol? Masa bulan puasa gak boleh ngomongin keburukan orang? Astagfirullah. Selamat pagi murid. Murid? Bentar, ini ada apa nih? Kau pada diam nih? Hah? Oh ya, Bapak punya berita baik. Katanya Ini bulan puasa, Pak. gak boleh ngomongin keburukan orang lain, Pak. Bulan puasa gak boleh gibah, Pak. Astagfirullah. Semalam, Pak Ustadz nggak lihat kalian bertiga terawih. Pada kemana kalian? Kok pada diam? Jawab, pada kemana kalian? Saya kekenyangan, Pak. Terlalu banyak makan pas buka puasa. Makan es campur, kolak, gorengan, terus makan nasi lagi, Pak. Makanya saya nggak ikut raweh. Makanya kalau buka secukupnya. Jangan berlebihan. Kalau kamu Rian, malam kamu kemana? Kenapa kamu gak ikut terawih? Saya Kenapa? saya tadinya mau teraweh, Pak. Ya terus? Terus saya tiba-tiba diajak main perang sarung sama si Dilja, Pak. Maafin gua, Dil. Selamat datang di acara dunia lain. Hari ini kita kedatangan 3 peserta, 3 penantang yang akan menakluki rumah angker. Siapakah mereka? Mari kita sambut satu persatu. Peserta pertama, silakan masuk. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian, umur 25 tahun, dan pekerjaan saya itu adalah satpam. Oke, Rian. Alasan kamu mengikuti acara ini itu apa? Saya ikut acara ini itu mau ngebuktiin Bahwa sebenarnya makhluk-makhluk halus kayak gitu, setan, tuyul, kuntilanak, pocong, genderuwo, itu sebenarnya nggak ada. Berarti kamu nggak percaya sama hal-hal yang begituan, sama hal-hal yang mistis kamu nggak percaya. Iya, lagian ya, saya kerja di shift malam sebagai satpam, nggak pernah tuh lihat kayak begituan. Udah bertahun-tahun saya kerja di shift malam jadi satpam, nggak pernah lihat sosok seperti itu. Nggak ada, yang kayak gitu tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada. Menarik. Tapi kalau misalnya di acara ini atau di rumah angker nanti di sana kamu ketemu makhluk yang seperti itu gimana? Mau saya ajak foto? Ya udah, silakan masuk. Gak percaya hari gini percaya sama kayak gituan. Mak, Ya, kenapa nak? besok mending aku nggak masuk sekolah lagi aja ya? Loh, kok gitu? Tadi kan teman kamu udah kesini nanyain kabar kamu. Masa kamu besok kamu masuk sekolah lagi sih? Nanti kasihan teman kamu nyariin lagi. Tapi aku malu, Mak, kalau masuk sekolah lagi. Karena kamu dapat pil kuning. Jadi kamu malu gitu. Kenapa harus malu sih? Ya malu aja, Mak. Orang-orang di sekolah dapat pil yang kekuatannya luar biasa. Serian dapat pil biru. Bisa terbang. Si Yuda dapat pil merah. Bisa tebus pandang. Si Jul dapat pil warna hijau. Dia bisa teleportasi kemana aja yang dia mau. Sedangkan aku dapat pil kuning. Orang-orang nyebutnya pil sampah. Aku malu, Mak. Setiap sekolah pasti diajak mulu. Ya, kecuali si Rian sih. Nah, kamu sendiri udah tahu belum kekuatan dari pil kamu, pil kuning? Tahu, Apa kekuatannya? bisa baca pikiran orang lain. Bisa baca pikiran. Bukannya itu kekuatan yang luar biasa ya? Dengan kekuatan itu kamu bisa tahu isi pikiran orang-orang. Orang yang jahat atau orang yang baik. Kamu bisa tahu dengan kekuatan itu. Lagian menurut emak, semua warna pil itu sama aja sih, nggak ada bedanya. Tergantung penggunanya aja sih, bisa memaksimalkan kekuatannya atau enggak. Jadi, sekarang kamu hanya perlu fokus aja sama kekuatan kamu sendiri. Pil kuning. Baca pikiran.
Gak usah peduliin kekuatan orang lain yang dapat pil merah kek, pil biru kek, atau pil hijau, atau mereka yang menjelek-jelekan kekuatan kamu. Ya udah, biarin aja. Ya, besok kamu masuk sekolah ya. Iya, Mak. Besok aku sekolah. Udah, lanjut makan ya. Gua mah cuma ngikut-ngikut aja omongan orang tua gua. Ya elah, emak gua dong. Kalau ada anaknya yang sakit, nggak bakal tuh dibawa ke dokter. Apalagi dibawa ke dukun. Ya terus dibawa kemana? Ya nggak dibawa kemana-mana. Emak gua, orang tua gua, kalau ada anaknya yang sering sakit, itu langsung diganti namanya di hari itu juga. Ngapain harus ganti nama? Ya biar anaknya sembuh lah, nggak sakit-sakitan lagi. Kakak gua udah ganti nama 4 kali. Adik gua 2 kali, dan gua udah 3 kali ganti nama. Kalau anaknya sakit lagi setelah ganti nama, terus gimana? Iya, ganti nama lagi, ribet banget sih. Apa gua juga ganti nama aja ya? Soalnya gue juga sering sakit. Sebelum bisa 5 kali gue sakit. Ya udah, coba lu ganti nama aja. Siapa tahu setelah ganti nama lu gak bakal sakit-sakitan lagi. Gak usah ikut-ikutan lah, Cok. Ngapain ikut-ikutan? Ya daripada harus ke dukun, mending ganti nama aja. Ya nggak? Iya bener, lu yang aneh. Sakit malah ke dukun, bukannya ke dokter. Kocak. Udah, kita ganti nama aja. Yuk, gas ganti nama. Kok lu nyalain gua? Gak nyadar. Si Jul itu ketangkep sama Ghost Academy gara-gara nyari elu. Dia khawatir sama lu. Dan lu banyak ngumpet barang si Jul. Malah berkeliaran di luar kan lu? Iya kan? Makanya kalau jadi murid baru itu jangan sok tahu. Dengerin omongan senior. Ini malah keluyuran gak jelas. Bukan karena lu. Si Jul gak bakal ketangkep. Ini nih alasannya. Gua gak mau sembunyi bareng murid baru. Gua kasih tahu ya. Si Jul itu orang baik. Teman-teman udah. Dia suka membantu murid-murid baru. Meskipun muridnya gak tahu diri kayak lu. Lu. Udah. Gara-gara lu. Si Jul jadi ketangkep kan. Woi. Gua bilang udah ya udah. Yang udah terjadi. Ya udah. Mau gimana lagi? Teman-teman, bel udah berbunyi. Ayo cepat kalian cari tempat sembunyi. Gue sembunyi di mana ya hari ini? Jangan ada yang lain. Waktu kita terbatas. Cari tempat sembunyi yang aman. Jangan sampai ada yang ketangkep lagi sama Ghost Academy malam ini. Cepat sembunyi, cepat. Bentar, gue ngerasain cepet. Kalian berdua juga, cepat sembunyi. Ayo cepat sembunyi. Dasar beban. Gua doain. Semoga malam ini lu ditangkap sama Ghost Academy. Dan lu, Dil, jadikan kejadian ini sebagai pembelajaran. Sekolahnya udah berubah. Ayo, lu ikut gua. Kita cari tempat sembunyi sebelum Ghost Academy pada datang. Ayo cepet. Harusnya tadi gue ikut sama si Jul. Ngapain gue keluar sendiri? Itu si bego ngapain masih di luar? Pak, tolong pak. Ayo sini, cepetan ikut gue. Lu nyari mati? Ngapain lu masih berkeliaran di luar? Bukannya sembunyi? Itu di luar. Makhluk-makhluk apa? Kok pada serem? Ghost Academy. Mereka sama dengan kita. Murid dari sekolahan ini. Hanya saja mereka sekolahnya di malam hari. Baru tahu gua. Ternyata hantu juga bisa sekolah. Tadi lu bisa lihat sendiri kan. Terus kita harus ngumpet sampai kapan? Pagi menjelang subuh. Kita harus bertahan sampai waktu itu. Oke. Gua bakal ngumpet aja di sini sampai pagi.
Yud, teman kita ada yang ditangkap sama Ghost Academy. Ya udah, ayo kita tolongin dia. Kalau lu udah bosan hidup, ya udah sono pergi. Tolongin dia. Malam hari adalah sepenuhnya waktu mereka. Kita hanya bisa sembunyi. Keluar berarti mati. Udah, kita tunggu aja di sini sampai pagi. Gimana kalau kita singkirin si Dilja? Gila lu ya, Bang? Ya nggak gitu juga cara nyelesain masalahnya. Ya terus gimana? Emang ada cara lain? Si Yuda, si Jul udah gak ada. Udahlah, mending kita singkirin dia. Ayolah, Bud. Bantu gua. Kita singkirin dia. Nanti kita bilang aja ke murid-murid yang lain kalau dia itu ketangkap sama Ghost Academy. Gimana? Enggak. Gua gak mau. Oke, kalau lu gak mau bantu, gua bisa lakuin sendiri. Sekolahnya udah berubah ya. Cepet umpet. Tungguin gua, Cok. Gua ngumpetnya bareng lu ya. Iya, sih ikut gua. Cepet ngumpet. Kelasnya udah berubah. Iya, Bud, duluan aja. Oke. Siapa beres? Satu gua pergi.